Channel Ki Bergulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana peluma? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Para kiai, para asatid kampung Sangyang gede atau Sangyang kecil, mudah-mudahan kiai-kiai kita sehat panjang umur. Bil khusus Ustadz Murjan yang jadikan wasilah teristimewa kepada Sohibul Bait, siapa namanya? Bapak Samsudin Kumis. Mudah-mudahan Pak Samsudin hajatnya berkah, pengantin rumah tangganya berkah, dikasih anak jangan banyak-banyak, 26 aja deh ya. Mudah-mudahan anaknya pada soleh solehah. Dan kita yang hadir sebelum turun hujannya doa, mudah-mudahan dikasih panjang umur buat ibadah. Anak-anak kita pada mau nyantren, mau ibadah, mantu-mantu kita pada mau ibadah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin dong ya Rabbal. Pang volumenya naik lagi. Hadirin hadirat, menikah itu adalah syariat yang dulu pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam Nabi Adam di sorga menikah dengan ibunda Hawa. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya sholawat. Saya mau nanya nih sama perawan di sini, sama janda di sini, kalau ada laki yang mau ngawin, mas kawinnya sholawat, mau apa kagak? Kalau lagi ditanya, kalau ada laki yang mau sama ente, ada laki yang mau sama neng, ada laki yang mau sama perawan di sini, mau nikahin serius, sungguh-sungguh, orangnya buanteng, orangnya alim, orangnya soleh, tapi mas kawinnya sholawat, mau? Ngomong maunya setengah hati. Nah sekarang ada orang yang mau sama neng nih, orangnya ganteng, masya Allah, kemudian duitnya banyak, masya, kemudian punya jabatan, subha, ngasih mas kawinnya emas 100 gram, wow, tapi kagak pernah sholat, mau? Bohong. Begitu tingginya Rasulullah sehingga nabinya belum lahir, belum diperintah, belum diutus, tapi namanya sudah menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Maka bahagialah jadi umat Nabi besar Muhammad. Dengan cara apa? Ikutin syariatnya, jalankan perintahnya. Anaknya suruh ngikutin Nabi. Bagaimana caranya? Tolong suruh nyantren. Nyantrennya kemana? Ke pesantren yang benar, ke pesantren yang lurus, ke pesantren yang baik, ke pesantren yang ahlu sunnah wal jamaah. Awas, anaknya jangan dipesantrenin ke pohon zaitun. Bobo, Assalamualaikum. Itu zaitun sesat apa kagak? Sesat lah. Orang perempuan sholatnya di depan. Kalau terjadi perempuan barisannya di depan, laki di belakang, wow, anjay. Itu menyimpang.
Kalau seandainya Quran kalamullah diragukan sebagai kalamullah, itu pun murtad. Quran kalam Allah, kemudian ada pohon zaitun yang pimpinannya mengatakan Quran bukan kalam Allah, itu ucapan Nabi Muhammad, itu sesat. Maka jangan ke bawah sesat. Oleh karenanya pesantren-pesantren yang benar, yang akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, yang madhabnya mayoritas di kita madhab syafi'i, pesantren di kampung kita, majlis di kampung kita, itu pesantren yang akan menuntun kita ke jalan Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala, kurang keras, Muhammadin wa abadani wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Ya Allah, kalau anak kita sekarang bu pagi HP, tidur HP, bangun tidur HP, kemudian gak dikenalkan majlis dan pesantren, anak kita bakal ke bawah sesat. Kali lagi Masya Allah, kita sekarang gak bisa luput dari handphone. Nenek-nenek punya WA, aki-aki judi slot, bocah main FF, Mobile Legend. Ya Allah, emaknya tiktokan, neneknya muter. Mau kemana nek? Gua mau hotspot. Sementara orang-orang di luar kita mempersiapkan cara, mempersiapkan upaya bagaimana caranya nih bocah biar lupa Quran, bagaimana caranya yang tua-tuanya terlena dengan judi slot, bagaimana pemuda yang beruang, pengusaha Islam yang punya duit terlena dengan prostitusi. Sekarang nggak mesti ke Kalijodo, nggak mesti kemana-mana. Hadirin rahimakumullah, naudzubillah min dzalik. Prostitusi ada di handphone, namanya micet. Ya Allah, micet pesen jablay pas ketemu tetangga. Tahu gua, emang lu doang yang tahu. Maka kalau dulu ibu-ibu bocah-bocah sepantar begini, waktu kita masih kecil kagak ngaji, paling seminggu sekali gara-gara leher tancap. Sekarang tiap malam hampir kagak ngaji sebab leher tancapnya di kantong. Betul? No bocah no hetong, gua ngaji lu buka handphone. Dasar selebel. Di masjid lupa tasbih, tasbih kagak ke bawah. Udah tua kudunya mah bawa tas, sampai 2 nih tasbih. Tasbih kudunya nyantol di kantong kita, ki aki bawa tasbih, ki tasbih. Sekarang mah lupa tasbih ke masjid, handphone mah kagak lupa, handphone mah handphone mah tasbih mah tahu dia tuh. Kemana bang? Masjid. Ngapa bawa handphone? Waduh, kalau ketinggalan repot, takut kebuka. Kuncinya kenceng. Sampai-sampai di situ di kontaknya ada tulisan namanya Yanto, padahal Yanti sesungguhnya. Nah, di saat ini kita menyaksikan narkoba dijual, penjualnya penegak hukum yang mestinya mereka memberantas, sekarang penjual. Prostitusi gampang di online, mestinya dihapus aplikasi itu, tapi dibiarkan. Judi slot, judi online gampang bisa diklik, mestinya dihapus, tapi dibiarkan. Maka ibarat air udah nggak bisa dibendung, sekarang kita belajar renang saja.
biar kita selamat dari air yang besar, bisa menyeberang sampai ke tempat tujuan. Agama telah memberikan tuntunan, yaitu Al-Quran. Yang jadi masalah sekarang kita di rumah, wifi mah pada dipasang, Quran mah kagak gablek. Betul. Yang jadi masalah sekarang, anak kita bahasa Inggris digalakkan, tapi baca Quran disebodohkan. Biarin anak gua biar pinter bahasa Inggris, biar pinter bahasa Jerman, biar pinter bahasa Mandarin. Privat panggil guru, bagus. Tapi kenapa anak tidak bisa baca Quran? Didiamkan saja. Sesungguhnya yang merusak agama itu kita sendiri, sehingga anak kita kagak bisa baca Quran. Waalaikumsalam. Kita kan bakal mati ya Bu ya. Ibu mati kagak? Haji Pudoli, wih kenceng amat sama gue matang loh. Mati aja begitu pelan-pelan. Haji Pudoli bakal RT, nah RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, kiai. Wih kenceng. Mati tong. Kadang-kadang nenek-nenek udah 6 tahun sakit kagak mati-mati. Le bocah pantaran lu tong mati. Mau duluan entong mau? Nenek dulu apa lu dulu? Astagfirullahaladzim, kubina-bina di bocah nyuruh neneknya mati duluan. Tang. Haji Pudoli bakal mati apa kagak? Entong mati apa kagak? Entong dulu apa Haji Pudoli dulu? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, lo nyuruh gua mati kebangetan. Tong. Selesai dikubur, dunia ditinggal. Nih yang kaya mana? Masjid, yang di masjid itu ada dunia kita. Motor apa itu? Kencang amat. Iya. Sakit ke kuping tuh. Belum lunas masalahnya. Mana harta kita yang ada di majelis, yang ada di masjid? Ketika kita masuk kubur, harta itu menemani kita. Saat ini belum ada. Gaya aja, handphone baru keluar, beli 7 juta, bayar 10 juta, bayar. Giliran jariah 2.000. Betul? Bikin rumah sendiri 3 miliar 2 tahun selesai. Masjid 1 kampung 70 tahun kagak kelar-kelar. Maka ketika kita berbicara mati, menikah pun bisa jadi bekal mati. Bagaimana caranya? Al-umuru bimaqasidiha, tergantung maksudnya. Maka pengantin, niatkan nikah ini ibadah, niatkan nikah ini menjalankan perintah Rasul, niatkan nikah ini menjalankan syariat agama. Maka ketika ijab dari wali, qabul dari pengantin laki, disaksikan oleh 2 saksi, sah. Kalau pengantinnya niatnya ibadah, mulai akad sudah dapat pahala. Ketika pulang ke alam barzah, pahala akad nikah pun akan dinampakkan dan jadi teman di kuburan. Insya ya Allah. Tong. Nong, ini udah resiko kalau ceramah depan bocah harus saya ajak bicara. Kalau nggak diajak, dia punya channel sendiri. Tong, pengen jadi pengantin apa kagak? Pengen. Lu mah bocah kayak bapak lu mah. Bapak lu aja pengen lagi. Ya Allah. Nih, makanya nikah dianjurkan dan bahkan bagi sebagian orang wajib. Kenapa kudu nikah? Karena kita manusia. Kalau manusia punya aturan, laki demen perempuan, mana walinya? Udah ada walinya, cariin saksinya 2. Udah ada saksinya, ijab dan qabul. Setelah menikah, maka Allah akan memberikan sakinah. Amin. Mawadah. Amin.
warahmah. Amin. Sakinah itu ketenangan, mawadah itu cinta, rohmah itu kasih sayang. Tenang, cinta, kasih dan sayang akan didapatkan dalam rumah tangga. Kata ibu-ibu, ini gua rumah tangga udah 70 tahun kagak senang-senang. Ini gua rumah tangga udah 50 tahun, kenapa nggak pernah terbentuk dan terwujud kata sayang? Mungkin sayang tidak perlu diungkapkan, hanya perlu dipraktekkan. Gua kagak demen-demen tuh sama laki gua, katanya bakal datang cinta. Ibu nggak ngomong, nggak cinta. Anak 7. Karena kata Allah, sakinah, tenang. Tadinya waktu bujangan makelayapan mulu, hidup kagak tenang, gundah dan gulana, gelisah, galau di mana-mana. Tapi begitu menikah dia tenang, anteng di rumah, alhamdulillah. Waktu bujangan tiduran begini celentang ngeliatin plafon. Pas udah nikah tenang, nengok kanan, bininya juga Tadinya waktu bujangan kacau di rumah, kesel, berangkat. Pas udah nikah, begitu dia ketenangannya terusik karena ada masalah, bininya ngelus-ngelus. Kenapa sih abang romannya ngelamun aja? Jangan ngelamun dong, kalau abang sedih neng juga ikut sedih. Enggak apa-apa, abang cuma ada sedikit masalah. Abang kalau ada masalah cerita dong, karena abang bagian hidup neng. Abang sedih neng sedih, abang bahagia neng bahagia. Abang kawin lagi silahkan bang. Ya, Masya Allah, tuh yang begitu perempuan belum ada sampai sekarang. Ini romannya cemburu mulu, cemburu buta. Bo. Allah akan memberikan mawaddah. Apa itu? Cinta. Boleh jadi awalnya nggak ada rasa cinta karena nurut sama orang tua. Kalau nurut sama bapak, ini laki-laki pilihan bapak, tidak ada cinta, tapi taat dan pengabdian kepada orang tua. Dipaksakan awalnya, setelah ijab dan qabul ternyata ada sesuatu yang istimewa di diri laki-laki yang mungkin awalnya tidak dicinta, akhirnya dari sesuatu yang istimewa itu menimbulkan cinta. Memang wajahnya tidak tampan, tapi dia punya banyak perhatian. Dia nggak pernah ngomong, pagi-pagi mau kemana bang? Sebentar ya, datang mau bubur ayam. Apa itu bang? Nih bakalan neng tuh bubur ayam nyarap. Alhamdulillah bang, makasih bang ya. Iya, nggak mau makan karena nggak cinta. Tapi suaminya sobar, ini nggak dimakan, enggak lah, dimakan sama suaminya. Besok keluar lagi, kemana bang? Sebentar, dibawain lagi seblak. Nggak dimakan, tapi timbul, sian juga kalau nggak dimakan. Coba-coba dimakan. Besok keluar lagi, bawain martabak. Besok keluar lagi, bawain kesukaan. Dari sikap seperti itu timbul simpatik yang akan mendatangkan rasa cinta. Ternyata orang tua gua nggak salah, orangnya nggak tampan tapi sangat perhatian. Buat apa wajahnya tampan tapi selalu menyakitkan? Maka mendingan kagak tampan tapi dibawa nyaman daripada tampan dibawa selingkuhan. Oleh karenanya ibu-ibu punya laki yang kagak tampan aman, kagak ada yang demen begitu. Kalau punya laki rada gantengan dikit, usahanya maju dikit, kagak aman. Bu, cinta bakal datang nyusul. Terakhir rahmah, kasih sayang. Kenapa di ayat ini rahmah diakhirkan? Karena hadirin rahimakumullah, ketika rumah tangganya utuh, sakinah didapat. Rumah tangganya utuh, cinta pun mawadah didapat. Terakhir nih sudah tua, ini sudah bukan bicara cinta, aki-aki dan nenek-nenek. Mau cinta apa? Duduk selonjoran. Yo, gigi copot. Mana mental gigi palsu. Neneknya ngasih balsem. Nih balsem. Boleh balurin dadanya. Itu bukan cinta, rahmah, kasih sayang. Bininya yang
Gantian sekarang yang sakit. Si nenek di sini koyo, sini koyo, sini koyo, sini koyo. Udah nggak pakai beda, ngebeldeh aja deh. Bang, bang, abang. Lakinya nengok, ngapa sih? Ini sakit, nggak ada. Ini nih, aduh, ini bawa pentilnya bang. Ngap. Lakinya nih, dikasih tuh, kasih apa? Dikasih obat apa? Minyak kayu putih caplang. Balurin dah, ya bang, balurin. Itu lakinya ngasih minyak bukan cinta, kasih sayang. Rambutan hijau dulu baru merah, hilang hijau datang merah, sampai habis sampai busuk nggak bakal balik lagi hijaunya. Sekarang cinta, hilang cinta, datang sayang, sampai mati nggak bakal balik lagi cinta. Orang ibu yang tua nyisain kue agar-agar, jangan dimakan lo, bakal engkong lo itu. Emang apa mak? Saya lapar. Ya, jangan, bakal engkong lo. Gua kesian lo dia emang kagak mempan. Tadi kasih rengginang kagak mempan, kasih pepe giginya ikut. Udah itu bakal engkong lo, agar-agar rada empukan. Maka disisain segala engkong, kesian gua. Sian jawabannya, bukan cinta, bukan. Nah, bagi orang yang masih ragu, saya kalau menikah, apakah saya bahagia? Saya dijodohkan oleh orang tua saya, apakah akan bahagia? Saya akan menikah dengan orang yang memang belum punya penghasilan, apakah saya akan bahagia? Apakah saya akan punya rezeki dan kemapanan? Apakah kita punya iman? Kalau kita punya iman, wahai perawan, ada laki-laki yang mau sungguh-sungguh Islam agamanya, sholat sehari-harinya, tolong segera direspon. Kenapa? Hakikatnya itu kiriman dari Allah. Allah akan menjamin hidup orang yang punya keyakinan kepada Allah. Sekalipun Anda punya karir, lalu calon Anda punya karir, belum tentu dapat jaminan bahagia dari Allah. Tapi sekalipun tidak punya karir, suami yang bekerja, yakin kepada Allah, insya Allah dari keyakinan itu akan datang kebarokahan. Tidak banyak uangnya, tapi cukup untuk menghidupi kehidupannya. Tidak punya benda, tapi dia punya kekayaan dalam dada. Ibadahnya dijalankan, pengajiannya aktif. Insya Allah tuh rumah tangga yang model begitu, yang di dalam rumahnya akan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana wafir ma madha ya wasi'al karami. Di rumah tangganya ada cahaya Allah, di rumah tangganya ada cahaya Rasul. Malam Jumat bersolawat, tidak lupa dia pun tadarus. Maka kesederhanaan tidak akan mengurangi kebahagiaan, justru sederhana tapi ibadah di sederhana itu akan ada barokah insya. Maka hai suami istri, hai ibu dan bapak, kita wajib saling mengingatkan di antara kita. Kalau lakinya belum sholat, tolong dicolek supaya sholat. Bininya belum sholat, tolong ditolek supaya sholat. Bininya belum sholat, colek, ma sholat. Gitu. Udah zuhur belum? Belum ya, ngantuk. Kalau ngantuk mah tuh biasa. Ini udah jam 2 lewat. Sholat. Laki harus mampu membawa istrinya ke jalan Allah. Begitupun istrinya, waya subuh belum bangun juga, padahal azan sudah. As-salatu khairum minan naum.
Tibra bener yang tidur nyenyak pules. Colek-colek dah, bangun dong yang. Turun lagi ke hidung, bangun dong ya. Bibir, ngun bangun bangun. Dagu, ngun bangun bangun bangun, ngun bangun bangun bangun, ngek ngek. Turun lagi ke dada, ngun bangun bangun bangun. Turun lagi, ngun bangun bangun bangun. Turun lagi, ngun bangun bangun bangun, bangun 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 bangun. Enggak bangun juga, bangunlah jiwanya, bangunlah bangunlah. Insya Allah kalau udah nyampe situ dijamin pasti bakal ngapanya yang bang. Suami sudah, istri pun sudah siap. Nah, anak jangan kagok ngentok pintu kamar bocah. Nanti kita kalau membiarkan anak tidak ibadah, kita akan diponis oleh Allah di mahkamah Allah yang adil. Kenapa engkau diam, anakmu tidak ibadah? Kenapa kau diam, istrimu tidak ibadah? Kenapa kau diam, suamimu tidak ibadah? Semuanya akan dipersidangkan di mahkamah Allah. Maka saling mengingatkan ke jalan Allah itu adalah sebuah kewajiban. Dan suami, tanggung jawab rumah tangga ada di pundak suami. Istri semestinya di rumah, jangan kemana-mana. Yang nyari duit laki, yang nyari beras laki, yang nyari baju laki. Bini di rumah, insya Allah ketenangan akan didapat. Sekarang kan rumah tangga duitnya banyak karena lakinya kerja, bininya kerja, tapi ketentraman kurang. Bininya sip 1 di Panarum, lakinya sip 2 di Cingluh. Kan gak ketemu di rumah. Mestinya lakinya pulang disambut, lakinya sip 1, bininya sip 2, lakinya pulang ketemu di jembatan Tanah Merah. Wait bang, wait neng. Itu yang ketawa bininya kerja tuh. Begitu nyampe rumah habis kerja, mestinya bininya nyiapin air putih, nyiapin susu, nyiapin kopi. Ini nggak ada. Berangkat ke Cingluh, habis sholat isya lakinya, habis kerja capek, kudunya ditemenin sama bininya. Ini ditemenin boneka Hello Kitty. Nengok ke kanan, boneka buaya. Di kepalanya gambar monyet. Kata lakinya, gua di kebun binatang jadinya begini. Hilang ketenangan karena istri tidak ada di samping. Begitu jam 12 datang bininya, ngetok pintu depan. Ada juga yang ngetok pintu malam-malam, laki pulang kerja. Ini sekarang perempuan, tok 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 tok. Assalamualaikum bang, tadinya melembut. Assalamualaikum bang, kagak bangun-bangun. Assalamualaikum bang, bang, assalamualaikum. Junaid tidurnya kayak kebo. Lari dia ke samping rumah, ngetok-ngetok jendela, tok 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 tok. Bang 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 bang. Buka pintu sama lakinya. Udah pulang, udah pulang dari tadi. Orang ngomong aja dari tadi, buka tidur kayak kebo. Kata lakinya, lu kayak monyet. Berantem, mana ketenangan? Ribut, mana kebahagiaan? Kalau dikumpulkan gaji tiap bulan laki bini gede, tapi tidak ada kebahagiaan. Tambah lagi korban, korban merambat, anak jadi korban, orang tua jadi korban. Maksudnya gimana? Dia kerja, bininya kerja, kudunya yang ngurus anak kan bini dikala laki kerja. Sekarang malakinya kerja, bininya kerja, anaknya diasuh sama manininya simbah sama si babu. Iya bu, neneknya udah tua, kupingnya rada budak. Bocahnya nangis dari pagi sampai siang kagak berhenti. Dikasih ciki kagak diem, kasih permen kagak diem, ditanya ngapa lo? Pengen energen. Neneknya ke warung beli deterjen, dikuber deterjen di gelas, tuh minum sama cucunya, ya tewas, mulutnya berbusa. Kata tetangga, kemana cucu? Tuh tidur pules banget sampai berbusa begitu.
Besok-besoknya cucunya nangis lagi karena ngelihat temennya ada saudaranya pulang di Mekah, dia bawa korma. Itu bocah makan korma kagak nawarin, tuh cucunya pengen korma nangis lagi, "Nek, pengen korma." Kayak gimana korma? Kayak begitu, ke warung, neneknya ke tukang bumbu, nunjuk ke asem. "Korma dah tuh korma." "Nek, ini mah asem, ntar gua angetin." "Banyak ngomong lu," katanya. Kasih cucunya asem, meremelek cucunya. Kata neneknya, "Tauin lu sama yang enak mau meremelek lu," katanya. Ya Allah, lagi digendong cucunya nangis. Pas nangis ditanya, "Ngapain lu nangis?" Ternyata pengen buah dingin, di tukang buah dingin ada melon. Apa dia kata? "Ma, pengen menyon." Awalnya istri sudah keluar dari koridor sehingga merambat kemana-mana permasalahan. Suami tidak mendapatkan ketenangan, perih kerja, capek nyari duit, kudunya nyampe rumah itu selesai melihat senyum istri. Sekarang ketemu di jalan jembatan Tanah Merah, dibonceng sama ojek langganan, udah 3 tahun sama dia, susu nyampe genjur sama ojek. Emang gak masalah tiap malam pulang malam, namanya kedinginan. Udah 3 tahun pegangannya emangnya, iya ngapain ragu-ragu, megang sama ojek. Ojeknya lagi nakal, dimain-mainin mulu remnya. Itu tukang ojek yang begitu kata orang Jepang namanya sunyopu, susu nyolok punggung. Nah, maka kembalilah, yang nyari makan itu laki, bini mah di rumah. Maka kembalilah, yang menghidupi keluarga itu laki, bini itu tinggal di rumah. Jaga diri, jaga anak, jaga rumah, jaga harta suami, itu baru koridor yang tepat. Begitu pulang suaminya disambut oleh senyuman, hilang capek kerja di luar. Begitu banyak problem di luar tentang pekerjaan, nyampe rumah bininya senyum, hilanglah semua penat dan pening karena istri menyambut dengan senyum yang manis. Suaminya pegel, pijitin sama bininya. "Mana yang pegel bang? Nih punggung, pijitin." "Mana lagi bang?" "Tuh belikat, gua pijitin." "Bang, kagak kuat tangan, pakai sikut ya?" "Gak apa-apa, begini kayak shooting bininya terus." Pijitin. "Mana lagi?" Nih pengen lagi marah, pijitin. "Udah sini, udah depannya." Nah, ada senyum-senyum, ketawa-ketawa, riang gembira, capeknya hilang. Ini baru pas sakinah mawadah warohmah didapat karena istrinya ikut aturan. Lah sekarang perempuan pengen punya duit, pengen punya ATM, pengen pada punya beli duit, beli emas, beli handphone, beli kekayaan, beli macam-macam. Akhirnya memaksakan diri kerja, walaupun banyak duitnya kurang ketentramannya. Bu, Assalamualaikum. Pak Kiai Muammar udah datang belum? Udah datang belum? Belum ya? Nih saya nitip nih sama ibu, kalau pengen bahagia walaupun gak begitu banyak banda, kembalilah kepada Allah. Kalau pengen bahagia, begitupun saat ini begitu bergelimang harta tapi hasil rinten, hasil riba, itu tidak akan ada bahagia. Kalau pengen bahagia, tinggalkan riba, tinggalkan bank emok. Tidur kagak nyenyak, mikirin besok angsuran. Merem mata, hati mah gentayangan, minjem duit sama siapa gua besok. KTP di dia sekarang. Terus KTP bukan buat bayar juga harus minjem lagi pakai KTP laki. KTP laki juga udah 2 berarti utang nih, minjem lagi sama bank yang ketiga. KTP mertua. Mertuanya udah mati lagi. KTP-nya dipinjam, kata yang punya duit, "Ini mertua ini." "Iya." "Di mana sekarang orangnya?" "Di Sukabumi, di balik papan," katanya. Orang dikubur sih di dalam. Udah nggak usah ketemu lah, insya Allah. Ini katanya KTP mertua saya. Kong, kebina-bina tuh punya mantu. Di kuburan ngejerit-jerit, "Lo mantu duraka lo sama gua, bukan kirim Fatihah, kirim angsuran, bego lo," kata.
Sholat kagak nyaman, tidur kagak, makan pun walaupun bergizi nggak jadi daging, mikirin angsuran Bang Emok. Awas Bu, yang dagang-dagang sekarang di kampung Bu, jangan ibu terkesima dengan pinjaman modal dari Bang Emok dan online. Banyak yang gantung diri gara-gara hutang ke online. Banyak yang bunuh diri gara-gara judi slot. Banyak yang gantung diri gara-gara kelilit utang ke bank. Naudzubillah min dzalik. Kembalilah kepada Allah. Pertikahan ini perintah Allah. Maka ketika menikah awal ijab dan qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan. Maka niat pasang demi Allah dan karena Allah, maka sepanjang rumah tangga Allah akan menaburkan barokah, menumbuhkan sakinah, ketenangan, kebahagiaan, bahkan rumah tangganya akan langgeng sampai ke sorga. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Harta tidak menjamin orang itu bahagia, rumah mewah tidak menjamin orang itu tenang, punya jabatan belum tentu mereka bahagia. Orang yang akan bahagia adalah orang yang punya keyakinan kepada Allah, orang yang punya yakin bahwa seluruh makhluk Allah di bawah genggaman Allah, maka melangkahnya pun karena Allah. Rumah tangga diikat dengan ibadah kepada Allah, anak-anaknya dikenalkan kepada Allah. Ibu mati di kuburan anak zarah, alhamdulillah. Kan mantep tuh. Sekarang zarah baru setahun sekali doang, kita 2 kali mau lebaran haji. Kadang-kadang yang sibuk di kota anaknya nggak keburu zarah, setahun sekali zarah kagak. Pas sekali zarah kuburannya nggak ketemu, kuburan babanya. Kuburan bapak di mana ya? Tahu ah. Tadi mah di mari nih, tadinya di mari nih. Ini cirinya nih, pindah kagak bilang sama kita nih bapak. Coba Sherlock itu sama bapak, Sherlock. Kakaknya jawab, punya paket apa kagak ya bapak ya? Tapi anaknya yang ngaji kenal sama Allah. Ya Allah Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Yang satu lagi anaknya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang satu lagi baca Quran, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maka yang satu Yasin, yang satu Tabarok, yang satu baca surat Al-Hasyr, di kuburan kita bakal penuh dengan cahaya insya. Ini bagaimana kuburan kita bercahaya. Anaknya yang satu main game begini aja malam Jumat, wah kalah gua, kalah. Jangan curang lu mainnya, main bareng. Mainnya di kuburan gigit jari, kebina-bina lu bocah, bukan baca Yasin. Bobo, Ligom, capek kagak ngurus bocah? Capek. Kalau sekarang ngurus capek, lalu nanti di kuburan tambah capek, di padang mahsyar tambah capek. Sekarang bagaimana supaya kita nggak capek?
capek ngurus zahir wajar, tapi nanti di alam barzah kita akan memetik buah dari capek, karena anaknya dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasulullah, dikenalkan kepada syariat. Ibunya dikubur tidak capek, di padang mahsyar tidak capek, karena anaknya menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang mampu mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan husnul khatimah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.